Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Sekarang kita bahas terkait dengan persidangan perdata dari Lisa Mariana untuk Ridwan Kamil. Ini ada banyak strategi drama dilakukan dan tidak heran karena memang ini bukan hal yang main-main karena adalah berurusan dengan perdata, adalah uang ya. Belum pidana, tapi kalau untuk pidananya sendiri, Lisa saat ini menghadapi ada beberapa laporan. Di antaranya adalah laporan pencemaran nama baik dan juga laporan tentang video yang begituan yang beredar di masyarakat. Ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan dari tim Lisa kenapa mengajukan gugatan perdata ini sepertinya ngebut banget sidang pertama, kedua Ridwan Kamil tidak hadir secara langsung dan dalam aturan seharusnya dari kedua belah pihak itu harus hadir tidak diwakilkan. Ya memang itu tidak ada konsekuensi hukum ya untuk Ridwan Kamil kalau dia tidak hadir dalam perdata. Efeknya paling kalau dia nggak datang itu nanti hakim punya penilaian tertentu dan akan ada konsekuensi yang akan diberikan. Apakah ini menjadi salah satu hal yang akan memberatkan Ridwan Kamil dalam persidangan perdata di PN Bandung ini? Akankah sidang perdata gugatan dari Lisa Mariana dikabulkan atau ditolak oleh hakim? Nah, yang diperjuangkan apa sih sebenarnya? Tim Lisa pada saat berbicara di media mengatakan bahwa ini adalah terkait dengan legalitas dasar gugatan kami. Karena memang kita mengakui anak hasil hubungan di luar pernikahan itu juga punya haknya. Apalagi mereka juga berdasarkan putusan MK nomor 46 yang mengatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi, anak di luar pernikahan atau luar nikah memiliki hubungan perdata dengan ayahnya jika dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain yang menurut hukum. Putusan ini mengubah ketentuan sebelumnya yang hanya mengakui hubungan perdata anak luar nikah dengan ibunya dan keluarga ibunya. Dengan adanya putusan MK yang terbaru ini memberikan angin segar untuk timnya Lisa Mariana. Makanya aku melihat strategi yang dipakai oleh timnya Ridwan Kamil ya sepertinya mengulur-ulur waktu gitu. Mereka tidak mau ketemu sepertinya dengan Lisa karena ada dugaan nih kabar-kabar yang beredar. Kayaknya di bulan Juni nanti, nggak tahu nih bulan depan ya, Lisa akan segera ditersangkakan dengan beberapa laporan yang sudah masuk ke kepolisian. Coba kita simak dulu adalah keterangan dari timnya Lisa menceritakan dasar tentang gugatannya di Pengadilan Negeri Bandung. Dasar gugatannya apa? Bolak-balik. Sekarang gitu, saya mau sampaikan adanya upaya hukum gugatan kami ini adalah untuk mengetahui siapa ayah si anak ini kan yang dijamin putusan MK nomor 46. Oke. Yang menurut keterangan dari klien kami adalah buah hatinya itu adalah hasil perbuatan dari Lisa dan Bapak Ridwan Kamil gitu. Oke. Menurut Lisa, putrinya adalah hasil dari perbuatan dengan nama yang disebutkan tadi. Tujuannya apa? Tujuannya adalah ini untuk meminta surat perintah dari perdata, hakim nanti di sidang perdata, untuk Ridwan Kamil dan juga Lisa mengajukan tes DNA. Tes DNA itu kalau untuk Lisanya nggak perlu lagi ya, karena kan yang mau dicek itu adalah apakah Ridwan Kamil bapak biologis dari putrinya Lisa. Kedua sampel untuk perbandingan tes DNA tersebut harus sama-sama diambil. Secara simpel, kalau kita nggak ngomongin hukum, kita ngomongin logika, masyarakat juga banyak yang sepertinya agak bertanya-tanya ya, baik untuk Lisa ataupun juga Ridwan Kamil. Buat Lisa nih ya, yang kontra sama dia, mengatakan bahwa Lisa, ngapain sih kamu ngeburu-buruin seseorang yang kalau dia nggak mau tanggung jawab, itu kan konsekuensi apa yang telah kamu lakukan. Kalau seandainya benar bahwa Pak RK adalah orang yang pernah begituan gitu kan ya, toh kamu juga sudah tahu bahwa dia itu adalah orang yang sudah memiliki keluarga A, B, C, dan D. Oh, itu yang kontra. Begitupun juga sama dengan Ridwan Kamil gitu. Kenapa sih Pak Ridwan Kamil gitu nggak cuma langsung datang aja kalau ngerasa bahwa itu semua adalah fitnah yang dilakukan oleh si Lisa itu hanyalah mencari sensasi, ya udah tinggal datengin aja di pengadilan, ketemu langsung, kemudian langsung melakukan tes DNA, beres, hasilnya negatif. Kalau memang timnya RK yakin seperti itu, karena
Ya, kita sudah ketahui ya dari statement-statement yang disampaikan terakhir kali awal-awal muncul lewat Instagramnya kan Ridwan Kamil bilang dengan tegas bahwa semua itu adalah fitnah. Kalau memang difitnah, tunjukin aja. Ini adalah yang ngebuat kita masyarakat tuh berpikirnya kok dibuatnya seribet itu begitu. Nah, di hari yang sama juga ya pada saat sidang pengadilan negeri Bandung di perdatanya yang Ridwan Kamil tidak hadir, itu juga ternyata ada postingan dari istrinya Pak Ridwan Kamil, Ibu Cinta ya, dan juga di sini ada kegiatan kayak memperingati 3 tahun untuk putranya Ridwan Kamil yang sudah meninggal dunia. Melangitkan doa dan harapan agar kita indah di mata Sang Pencipta. Al-Fatihah, Eril, muhasabah dan doa bersama saat mengenang 3 tahun kepulangan almarhum Emeril Khan Mumtaz, begitu. Terus di sini ada gambarnya RK sedang mungkin memberikan nggak tahu kajian atau bahkan membaca kenangan atau bahkan membaca ayat suci Al-Quran, tapi ada megang mikrofon di situ. Intinya dia menjadi pembicara dalam sebuah event atau kesempatan di acara peringatan tersebut. Ada juga foto Pak RK sujud, ini kayaknya sama ibunya ya, menangis di situ. Ada juga foto dari Ibu Cinta yang termangu mungkin melihat foto-foto atau video dari mendiang putranya dan menunjukkan bahwa kesannya mereka tidak tergoyahkan karena ada banyak yang menilai bahwa sepertinya Ibu Cinta tidak tergoyahkan rumah tangganya atas isu-isu yang disampaikan oleh Lisa Mariana ini. Kemudian juga ada bagian bahwa Lisa bilang suka tidak suka nanti di tanggal 4 Juni Pak RK memang harus hadir karena ada di pasal 9 yang menyatakan bahwa para pihak itu wajib hadir dalam persidangan. Tapi kan ada juga yang mengatakan nggak harus hadir juga nggak apa-apa. Coba kita simak dulu, kita lihat konsekuensinya seperti apa kalau tidak hadir karena ada di pasalnya. Pasal ayat 1 saya baca. Pasal 6 ayat 1. Para pihak wajib menghadiri secara langsung pertemuan mediasi dengan dan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum. Oke. Artinya di dalam proses persidangan. Artinya adalah wajib harus hadir. Tetapi dari kuasa hukumnya Ridwan Kamil, Muslim Jaya Buta-Butar mengatakan bahwa ada pasal 3 dan 4 yang ada pengecualiannya. Oke, maksudnya pengecualiannya seperti apa? Ini yang disampaikan dari timnya RK. Dalam perma itu diatur bahwa pasal 6 ayat 1 ya, ayat 1 diatur bahwa prinsipal kemudian wajib hadir. Namun di pasal 3 dan 4 disebutkan bahwa boleh tidak ada hadir, tapi alasan yang sah. Apa itu alasan yang sah? 1 karena sakit, ada anak dan surat bekerja. 2 di bawah pengakuan. Oke, artinya kalau ada alasan yang sah, baik itu sakit atau urusan pekerjaan, semua itu harus dibuktikan dengan data-data pendukungnya. Misalnya kalau sakit, nggak boleh ngomong saya sakit, tapi harus ada surat dari dokter. Kalau misalnya saya ada kegiatan A, B, C, dan D, pekerjaan A, B, C, harus dibuktikan buktinya apa. Tapi kita juga sebagai masyarakat umum bisa memahami sih, sepertinya ini bukanlah tujuan utamanya begitu. Aku lihat sih sepertinya bahwa RK ini tidak mau bertemu dengan Lisa, karena ini akan menjadi bumerang bagi dirinya. Ini akan menjadi ngebuat beritanya itu menjadi viral kembali. Mereka berdua bertemu. Kayaknya tim dari RK ini sengaja untuk menghindari ini. Makanya kemungkinan besar kalaupun nanti RK itu hadir, dugaanku sangat kuat dalam persidangan itu pada saat Lisa tidak bisa hadir. Nah, makanya laporan buat Lisa kan juga sepertinya sekarang lagi dikebut gitu kan ya, untuk dipanggil katanya nanti dia akan menjadi tersangka. Kalau tersangka ancaman hukumannya di atas 5 tahun kan biasanya harus dilakukan penahanan. Apakah ini strategi untuk mengulur-ulur waktu seandainya memang betul yang katanya Lisa akan dijadikan tersangka dengan beberapa laporan dan sidang perdata di Pengadilan Negeri Bandung itu nanti terus berlanjut, RK datang tapi Lisa nggak datang. Kayaknya mau dibawa ke arah sana. Apakah kalian ngebacanya seperti itu juga? Nah, kemudian juga di beberapa statement juga tim dari Lisa ini mengatakan bahwa kami sadar bahwa
putrinya Lisa ini memang tidak punya hak gitu kan ya, karena kesannya adalah lahir di luar pernikahan. Tetapi dengan adanya putusan MK terbaru, anaknya Lisa itu berhak loh untuk mendapatkan identitas sebenarnya. Oke. Berdasarkan putusan 46 itu jelas bahwa apa, hak identitas anak yang lahir di luar dari perkawinan itu berhak. Sebenarnya berhaknya itu kan kalau dari putusan MK itu adalah secara perdata ya, sebenarnya secara uang intinya. Tapi kalau untuk identitas, ya tetap sih masih mengacu bahwa dari ibunya aja. Atau juga putrinya Lisa juga sekarang sudah punya identitas kan, sudah punya bapak yang baru dalam tanda kutip. Kalaupun ini dibawa-bawa ke masalah ranah hukum, aku rasa case-nya adalah karena seorang Ridwan Kamil termasuk pejabat ya, mantan pejabat, orang yang kaya raya. Beda case kalau yang Ridwan Kamil itu adalah, mohon maaf, ekonominya bawah gitu kan ya. Kayaknya kan banyak juga kan pria-pria di luar sana yang memiliki buah hati tapi nggak tanggung jawab. Kemudian yang ibunya juga cuek-cuek aja begitu. Ya, ini sudah ada strategi, sudah ada drama, sudah ada intrik. Kita lihat pada ujungnya nanti seperti apa. Apakah dari hakim akan mengabulkan atau menolak? Dan sepertinya memang tujuan sekarang untuk timnya Ridwan Kamil adalah dengan tidak mempertemukan antara RK dan juga Lisa Mariana. Itu dulu yang bisa aku update mengenai drama ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen. Subscribe channel YouTube ini. Follow Instagram, Facebook pageku dan juga akun TikTok di Anjasa Semara. Sampai jumpa.